Sekarang terkendala dengan adanya elevasi yang dipertahankan untuk mempertahankan warung apung dan juga karamba. Enceng Gondok itu indikasi ekosistem itu mengalami pencemaran. Padahal dulu itu Enceng Gondok memposisikan yang sebenarnya bahwa Rawa Jombor adalah untuk mengaliri persawahan yang ada di Kabupaten Klaten. Bapak Ibu, sawah, penghentian seluruh aktivitas kegiatan masyarakat di sekitar Rawa Jombor yang tidak terkait dengan kegiatan revitalisasi sampai dengan selesai kegiatan revitalisasi. Dengan adanya revitalisasi, pemindahan warung apung akan kami lakukan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Warung apung dan pemancingan mohon untuk tidak dihapus dari lingkungan waduk, tapi mohon untuk ditata ulang. Apakah itu diperkecil dan lain sebagainya sesuai dengan zona yang disediakan. Selama masa revitalisasi, kelangsungan kami masyarakat kecil PKL yang sudah melakukan aktivitas sehari-hari mengandalkan jualan, nantinya bagaimana? Apakah harus berhenti total tanpa solusi? Apakah dikembalikan ke masing-masing individu? Ataukah ada perhatian khusus dari pemerintah? Dalam hal ini panitia revitalisasi, paling tidak entah merelokasi atau menyediakan lahan pengganti sementara. Warung apung nantinya akan dipindah ke atas semua. Kalaupun atraksi apung itu adalah nanti pada saat para wisatawan atau masyarakat yang berkuliner itu nanti juga akan memberdayakan bagaimana dia makannya bisa menggunakan getek atau perahu yang berlayar, tentunya dengan berbagai macam opsi. Jadi memasaknya tetap di darat, namun disediakan pula atraksi makannya di dalam perahu atau rakit. Ini kaitannya dengan rencana lokasi pelaku usaha. Saya urutkan aja dari yang paling atas kiri, yang warna biru itu dalam lingkaran itu adalah rencana lokasi disposal. Disposal itu nanti adalah material hasil pengerukan dari Rawa Jombor yang rencananya untuk lokasi penataan PKL. Kemudian selanjutnya yang warna merah itu adalah warung apung yang kemudian dipindahkan ke plaza yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi. Kemudian yang warna kuning satu garis sejajar dengan bibir rawa yang bagian kiri atas itu adalah perahu di shelter dekat pelabuhan. Kemudian yang warna biru yang bagian bawah itu keramba jarung apung, dalam hal ini kita batasi maksimal 5% dari luas total waduk tersebut. Kemudian kalau selama masa revitalisasi ini nyuwun sewu nanti kita anukan dengan dari pihak kabupaten untuk bisa dibicarakan lebih lanjut. Kalaupun nanti ada bentuk penghentian atau keseluruhan aktivitas itu lebih kepada masalah keamanan dan kenyamanan, barangkali itu bisa direbut kembali. Ini revitalisasi ini mesti kita jadikan sesuatu yang menjadi kebutuhan bersama. Kelak kemudian hari, kemudian Rawa Jombor ini akan menjadi legenda. Bagaimana kondisi awalnya, bagaimana kerusakan itu terjadi, dan bagaimana kita revitalisasi, dan kelak kemudian hari orang akan datang berbondong-bondong menikmati satu keindahan, satu kesejukan, orang yang bisa memanfaatkan sumber dayanya di situ, dan tentu saja panjenengan bisa merenges
bisa tertawa, bisa gembira, bisa bahagia karena bisa memanfaatkan apa yang ada di Rawa Jombor ini. Saya tidak berpanjang lebar, terima kasih, saya dari titip saja, yuk kita bareng-bareng kita rawat. Revitalisasi Rawa Jombor Klaten tahap kedua akan dilaksanakan dengan anggaran APBN hingga 50 miliar rupiah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Bengawan, Solo. Proyek akan diprioritaskan pada penguatan bendungan, fasilitas pedestrian dan jogging track, penataan lingkungan, termasuk di dalamnya penataan warung apung dan keramba. Dulu itu air itu ikannya itu meloncat gitu Mas. Cut. Pemandangannya itu. Kan nggak ada. Jadi saya kangen ya sebagai orang akademisi dan saya asli sana. Kangen. Alam itu berbicara. Bukan manusia yang menekan alam itu berbicara. Kalau mati kan alam nggak berbicara. Anginnya, udaranya bau, gitu. Airnya kotor kurang gemericik, ya. Burung-burung dulu Mas, burung itu, burung makan ikan tuh, sekarang dengan revitalisasi ini, insya Allah nanti akan menjadi Rawa Jombor yang inovatif, masyarakatnya kreatif, ya dah. Kemudian juga ilmu pengetahuannya itu berkembang se-Indonesia. Bagi kami sampaikan kepada masyarakat yang namanya pengorbanan itu bukannya pengorbanan yang nanti akan mengorbankan masyarakat, tapi masyarakat harus menerima dulu dan nanti ke depan pun ini pembangunan untuk masyarakat juga, sehingga nanti setelah dibangun oleh pemerintah kita manfaatkan dengan nilai yang luar biasa ini, nanti akan juga kembali kepada masyarakat dan nanti masyarakat bisa memanfaatkan lagi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi saya yakin revitalisasi Rawa Jombor ini nanti setelah dilaksanakan pembangunannya, insya Allah manfaatnya tidak hanya Bapak Ibu yang selama ini memanfaatkan, tapi insya Allah manfaatnya adalah akan dirasakan seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten. Karena pada dasarnya Rawa Jombor tidak dimiliki hanya masyarakat yang ada di sekitar sana. Betapa tidak mudahnya penduduknya bertambah, kuabeh pengen dapat tanah, terus kemudian makin hari kita makin tidak mudah mencari air. Nah, sumber-sumber air semacam yang ada di Rawa Jombor itu mesti kita manfaatkan dengan baik. Itu dibangun tok, dari sisi hulunya nggak dijaga, sampahnya nggak dijaga, awake dhewe yo bengep, kira-kira gitu. Nah, saya terima kasih Bu Yani, ini Klaten ini menarik terus, saya ceritakan terus ke dunia. Ya dulu dengan Prof. Ratmanto Walawa, kita ceritakan terus ke dunia. Aku, ini kok sungainya hitam kayak gini? Iya Pak, batik, limbahnya di sungai. Terus kemudian masyarakatnya protes. Waduh Pak, sampah kami banyak, limbahnya begini. Saya hanya ngomong satu, Bu, studi banding ke Klaten, saya bilang gitu. Studilah banding ke Klaten. Jenengan ketemu dengan orang-orang bagaimana perjalanan yang saya sangat panjang itu mulai ada hasilnya. Dan ini merubah perilaku. Itu karena pasti panjenengan semuanya yang memang dari batinnya itu rentek. Permasalahan Rawa Jombor adalah bukti di mana pemerintah hadir menjalankan kebijakan untuk masyarakat luas.
pemerintah sangat berusaha memegang teguh konstitusi negara, khususnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai tafsir bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.